Salam jumpa lagi para pemirsa dalam sesi ruang tayang Jendela Info DKJP. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Acara kami kali ini akan membahas seputar kejadian-kejadian yang bisa kita lihat sebagai hal yang harus dilihat tingkat urgensi penanganannya. Dunia sedang mengalami banyak kejadian yang mengharuskan kita lebih menajamkan pemahaman terkait ritme perubahan iklim yang kalau kita boleh jujur adalah karena sikap tidak peduli manusia pada lingkungan sekitar dan bumi pada aktualisasi kehidupan yang sebenarnya saling berkaitan. Mulai perubahan fungsi tata guna lahan dulu sampai dengan hilir, di mana bermuara pada munculnya persoalan terkait ketidakpedulian, kegagalan dan diikuti dengan munculnya teori terkait respon dan penanganan yang telah dipandang relatif dari mana melihat tingkat urgensinya. Peperangan kepentingan juga ikut sektoral yang akan persoalan lebih pada ambisi manusia dalam proses eksistensi pasar global dalam sebuah keputusan idealis atas keserakahan di mana berimbas pada terjadinya kekacauan dalam perdagangan dunia yang mampu memiskinkan masyarakat secara cepat dan sistemik. Dan banyak lagi kejadian yang berawal dari banyaknya polemik kepentingan atas sifat dasar manusia itu sendiri. Ini kita mencoba melihat apa yang terjadi di kota kita, Kota Malang tentunya, yang harus mulai kita lihat tingkat urgensi terkait kejadian banjir saat mana hujan atau curah hujan meningkat dan khususnya kontradiksi klasik polemik pemukiman di sepanjang sungai Kota Malang yang sudah berbahaya. Untuk itu sudah hadir bersama kami para narasumber terkait respon dan penanganan dampak banjir juga yang berkompeten dengan pengelolaan sungai wilayah Jawa Timur dan Malang, khususnya juga para pemerhati bencana yang ada di Surabaya dan Jogja. Kami akan sapa dulu para narasumber. Yang pertama ini kayaknya yang harus kita dulu yang paling muda ya. Saya akan sapa dulu mewakili rekan relawan Mas Indra Setio Triyono dari Rescue 20. Selamat siang, terima kasih Mas untuk kehadirannya. Kemudian saya juga akan sapa Direktur Jasa Tirta 1, Dr. Insinyur Raymond Valian Kultan, STMT. Selamat siang Pak Raymond. Terima kasih atas kesertaannya dan kehadirannya di acara sore hari ini. Kemudian saya juga akan sapa Bapak kita, Kalak Sabir dari Kota Malang, Dr. Andes Ali Mulyanto MM. Matur nuwun Bapak, aturaken sugeng siang. Juga saya masih menunggu satu rekan kita dari Komisi TDPR yang sedang dalam perjalanan, Bapak Haji Wanedi, dan juga sudah tiba di lokasi. Baik, juga saya akan menyapa melalui Zoom para narasumber yang juga turut berpartisipasi adalah pemerhati bencana dari masyarakat Tangguh Indonesia yang juga dosen geologi di UTS, Dr. Insinyur Amin Widodo MSI. Apakah Zoom sudah bisa tersambung? Oke, dan nanti juga ada Bapak pemerhati bencana dari Masyarakat Peduli Bencana Indonesia yang juga dosen geologi di UGM, Dr. Insinyur Eko Teguh Paripurno MT. Selamat sore. Selamat sore Mas Eko. Ya, selamat sore. Mas Eko bisa mendengarkan pelajaran saya? Saya Eko Teguh Paripurno dari UPN Mas. UPN Jogja, bukan UGM. Dan kedua dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Jadi namanya untuk waktunya saya tahu dengan sekarang sedang beracara juga bersama rekan-rekan dari BNPB untuk AKB di Jogja. Saya bertahu dan juga dari Pak Papan, salam juga untuk beliau semua yang ada di sana. Terima kasih untuk kesertaannya pada kegiatan sore ini. Baik. Keprihatinan tetap keprihatinan yang harus dilihat dari kacamata logika yang selaras tentunya dengan nilai-nilai kemanusiaan, katanya begitu. Di tiap kali terjadinya bencana, saya banyak melihat peran para relawan yang kerap justru datang lebih awal di tempat kejadian bencana, mewakili suara mereka di tempat bencana yang selalu saat bencana datang, saya lihat selalu ada. Ini Mas Indra, saya sapa dulu Mas Indra. Boleh saya langsung bertanya Mas Indra, apa sih yang sebenarnya terjadi dan persoalan apa yang sebenarnya muncul dampak dari terjadinya bencana banjir dan longsor
di area permukiman pada Sungai Kota Malang. Ini Terima kasih waktu dan saya. Nah, ini suatu panggilan yang mana memang kami sebagai tim presidennya yang ada di Malang pun ada relawan yang lain terpanggil langsung karena kejadian itu kita tidak menunggu adanya korban, tapi di mana itu kita harus meminimalisir untuk korban ya, supaya nanti dampak sangat buruknya itu tidak berlama, apalagi untuk penanganan kita harus tepat. baik, ini berarti Mas Indra bicara dari klasternya orang-orang rescue besar berarti ya, jadi dari potensi besar. Itu kita memang kerjanya di rescue ataupun di SAR, jadi untuk yang lainnya juga ada. Apa yang menjadi kendala rekan-rekan SAR khususnya dalam menangani kasus kita saat terjadinya banjir di Kota Malang saat hujan deras? Yang kita lakukan adalah menginformasikan juga melalui via media maupun medsos supaya untuk warga, khususnya untuk yang di Kota Malang, karena kita juga bekerja sama dengan relawan Batu yang di Kasablanca sana, supaya waktu ketika di Batu sudah hujan 1 jam kemudian pasti tiba di Kota Malang. Apalagi kalau di Kota Malang hujannya sangat deras juga, kemudian disertai juga angin. Ini berakibat pada penyumbatan yang ada di seputaran untuk sungai. Terutamanya yaitu ketika banjir yang dari Batu datang, kemudian disusul juga di Kota Malang, otomatis banjir tidak terelakkan, terutama di daerah yang sering menjadi langganan banjir. Hal tersebut yang kita petakan supaya nanti ketika ada korban jiwa dan lain sebagainya, ini tim baik dari relawan lain maupun SAR lain saling koordinasi. Saya mau tanya, konsentrasi relawan itu lebih pada evakuasi SAR atau juga melakukan pendekatan penanganan mitigasi bencana terkait assessment, kemudian melakukan koordinasi dengan BPBD atau dan sebagainya? Langsung kita tidak jauh ya, jadi langsung pada titiknya yaitu melakukan kegiatan di sana. Namun kita juga melihat safety-nya dulu ya, mengingat ketika longsor dan lainnya yang berakibat pada nanti terjadinya hilangnya nyawa seseorang. Itu aja. Oke, kalau gitu kita langsung kembali pada Pak Kalaksan nih. Kalau tadi ngomong relawan sudah juga nggak ada mereka orang-orang hebatnya jenengan, orang-orang hebatnya Kota Malang, tanpa dibayar mereka langsung bekerja. Sekarang saya mau ngomong di semata kali respon BPBD Kota Malang dan menyikapi banjir dan berbagai persoalan terkait meningkatnya curah hujan di Kota Malang seperti apa sih? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada yang saya telah memperoleh sangat luar biasa juga kehadiran Pak teman ini PDB 1 sangat luar biasa. Jadi begini, sebelum kita masuk ke sesuatu bahwa berdasarkan kajian risiko bencana di Kota Malang itu ada 4 bencana alam, ada 4 potensi bencana alam, 1 potensi bencana alam dan 1 potensi bencana sosial. Apa saja 4 itu? 4 itu di sepanjang daerah Rasul. Ini adalah berpotensi untuk menjadi bencana. Yang kedua adalah banjir. Banjir ini ada di 18 titik yang ada di Kota Malang yang selalu jadi banjir. Kemudian yang ketiga adalah cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang. Dan yang keempat adalah. Dan kalau seandainya kita sudah mengetahui
ada potensi bencana di situ, maka strategi apa yang kita lakukan di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana disampaikan oleh Mas Indra. Apa sih risiko bencana? Risiko bencana itu hanya ada dua, yaitu yang berakibat kepada materi dan juga berakibat kepada manusia. Jadi ini bagaimana kita bisa mengurangi daripada risiko bencana yang ditimbulkan oleh potensi bencana kalau sering terjadi bencana. Dari kajian yang ada hari ini, saya kalau daerah sungai ini das berantas atau das daerah sungai ini semuanya adalah berpotensi menjadi bencana karena di situ ada manusia ya, gitu Pak Edmund aja. Sedangkan banjir berdasarkan penelitian yang kami lakukan itu ada 4 penyebab banjir dan 1 pemicu. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah berkaitan dengan tata guna lahan. Yang kedua berkaitan dengan berkurangnya fungsi sungai. Yang ketiga adalah berkurangnya fungsi drainase. Dan yang keempat, mohon maaf, ini adalah kebiasaan kita yang buruk, yaitu dengan cara membuang sampah sembarangan. Ini kebiasaan kita. Ini yang menyebabkan. Jadi ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah tata guna lahan, yang kedua adalah fungsi sungai yang kurang optimal, yang ketiga adalah fungsi drainase yang kurang optimal, dan yang keempat adalah kebiasaan kita yang buruk. Karena pada saat kita ada kegiatan gerakan angkat sampah dan sedimen luar biasa, tidak hanya sampah-sampah kan, tapi juga ada baja, ada kursi, ada bantal kasur itu ada pada saat gerakan angkat sampah dan sedimen yang dilaksanakan di Kota Malang itu gas namanya. Sedangkan dipicu oleh apa? Dipicu oleh hujan. Jadi kita mohon maaf, kita harus sepakat bahwa hujan itu bukan sebagai penyebab, tapi sebagai pemicu daripada bencana banjir maupun bencana tanah longsor. Jadi Ya maaf Pak Ali, ini langsung saya potong nih. Ini mungkin kita sambil diskusi Pak Ali ya. Saya ingat sekali pada waktu saya menangani banjir pertama di Batu yang luar biasa dulu. Saya bersama rekan pengairan UPI. Kita lakukan penyisiran survei di alur sepanjang jalan mulai dari hulu sampai sungai Danau ya, sampai dengan kita ke di daerah selatan. Saya tidak lagi sudah bicara masalah peralihan fungsi tata guna lahan, karena jelas di atas sudah terjadi perubahan fungsi tata guna lahan yang luar biasa, dan itu harus ada komitmen kebijakan lintas wilayah baik Kota Batu, Kota Malang ataupun kabupaten. Nah ini yang saya lihat persoalannya sebenarnya tidak di situ, tapi seberapa jauh kapasitas kemampuan BPBD melakukan intervensi sebagai leader komando dalam penanganan situasi bencana baik ini ataupun pasca. Jadi begini, jadi tugas BPBD ada di 3 hal. Yang pertama adalah di pra bencana, yang kedua pada saat terjadi bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Dari yang pertama pra bencana, kita melakukan mitigasi bencana. Artinya bahwa di sepanjang daerah sungai yang rawan ini harus kita lakukan yang namanya mitigasi bencana. Jadi kita kalau yang berkaitan dengan das berantas, yang utama ekstrim adalah yang pertama adalah kita harus memindahkan seluruh warga masyarakat dari das berantas kan. Ekstrimnya seperti jelas. Yang kedua adalah ada 2. Yaitu yang pertama peningkatan kapasitas wilayahnya atau kawasannya. Ini yang ditingkatkan, artinya bahwa di sepanjang sungai berantas itu yang sekiranya rawan dilakukan peningkatan kualitas dengan cara Sepanjang peningkatan kualitas apa yang sudah dilakukan, seperti apa dan apa yang menjadi kesulitan selama ini Pak? Ya, jadi begini. Jadi saya selengkap. Yang pertama ekstrim dari dipindahkan, yang kedua peningkatan kapasitas lingkungannya atau kawasannya, yang ketiga adalah peningkatan kapasitas masyarakatnya. Jadi masyarakat ini yang saya lakukan berkaitan dengan dari fungsi BPBD di pra bencana adalah meningkatkan kapasitas masyarakatnya. Jadi kalau seandainya sungai berantas sudah naik volumenya, berbau, kemudian keruh, ini Mas harus tahu. Nah, ini artinya bahwa alam ini berbicara dengan kita bahwa alam ini akan menggunakan haknya kan begitu ya. Jadi hati-hati masyarakat dan sekitar jadi seperti itu. Oke Pak Ali, saya mau ngomong pokoknya tapi kita coba melihat karena berbicara seperti ini kita berusaha untuk melihat solusi. Saya tidak lagi mau bicara pada hal-hal yang lebih pada tataran kebijakan, tapi solusi apa sih yang kita bisa intervensikan pada masyarakat ataupun kebijakan kita bisa dorong. Satu yang jelas,
ada hal yang lucu Pak Ali. Kemarin di kalau nggak salah kartu warna-warni itu saya lihat sudah ada bunyi, saya lihat di YouTube itu. Piu 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 saat air debit air meningkat. Tapi kurang lebih beberapa tahun yang lalu 90 sekian ya lupa saya di situ juga mengalami hal yang sama. Dan saya pada waktu pemerintahan waktu itu masih sebelum Pak Penny masih Pak Dirgo kalau salah saya pernah melempar statement kenapa enggak itu harus declare area dari pemukiman. Harus ada ketegasan, bukan malah kita pasang IWS, bukan harus malah kita pasang warna-warni sebagai sentra wisata. Oh nanti ada program terkait ada program terkait rumah rumah susun. Relokasilah mereka sebetulnya. Ya, di situ malah bisa dijadikan objek untuk wisata kuliner. Itu malah lebih tinggal, lebih keren daripada mereka harus menjadi penghuni bisa. Sebenarnya di Muarto juga saya juga ada soal sana. Nah, kendala apa Pak? Kenapa kok akhirnya semacam pemasangan IWS-nya adalah urgent, padahal sebenarnya yang lebih urgent adalah bagaimana mendorong kebijakan untuk tegas melakukan intervensi aktif pada masyarakat dan mendorong semua ini kebijakan untuk bisa ya mau nggak mau itu harus didorong agar bisa membantu saya menjelaskan atau waspada mungkin dibalik. Jadi terima kasih. Ini memang saya agak sekarang di dalam rangka menganalisis itu manusia ya. Jadi kalau seandainya ini memang dilakukan satu kota tidak mungkin bisa dilakukan karena ini belum tentu wali kota berikutnya punya sinergisitas kebijakan. artinya harus program. Jadi dari sepanjang sungai Berantas mana yang kira-kira rawan? Satu ya Pak. Kira-kira rawan. Jadi yang paling rawan itu ini yang dilakukan semuanya. Pak Ali, ya mohon maaf, ini tugas siapa? Ya tugas kita Tidak. Kita mendukung BPBD sebagai pemangku kebijakan untuk menjalankan penanganan bencana. Jadi harusnya BPBD yang lebih berani mendorong baik eksekutif legislatif ini sudah harus seperti di level. Ini mungkin dari saya usul saya ya betul. Artinya begini bahwa tugas BPBD dalam memberikan sebenarnya asesmen berkaitan dengan bagaimana agar di daerah sungai atau das Berantas ini tidak ada asapnya, tidak ada mungkin bencana. Semuanya dari empat ini kami lakukan bagaimana kita memberikan di asesmen, kemudian kita sampaikan solusi yang dilakukan berkaitan dengan pengurangan risiko bencana yang saya sampaikan dua hal tadi, yaitu baik materi maupun daripada jiwa. Oke, terima kasih Pak Ali. Ketemu lagi pada ini think tanknya Persungaian Pak Raymond. Selamat sore Pak Raymond. Mungkin saya bisa dibantu nih berkaitan fungsi sungai sudah kurang optimal. Itu seperti apa dan bagaimana kita bisa melihat pentingnya sungai adalah penting dalam kehidupan dan juga bisa berbahaya saat kita meremehkan sungai. Dan yang juga saya mau tahu ketegasan dari pihak jasa marga sebagai pengelola sungai. Dan apa sih yang harus disosialisasikan ke masyarakat dan kebijakan ini boleh dan ini tidak boleh. Apa sahabat-sahabat jendela info Dan tentunya host yang saya kasihi Pak John, Ali, Azura, ini pertama-tama tentu kita harus mengerti bahwa manusia itu lahirnya dari sedetik air, kemudian dikandung di dalam air, lahir membasuh oleh air, 70% tubuhnya terdiri dari air, dan pada akhirnya ketika dia meninggal pun akan dimandikan lagi dengan air. Sebenarnya adalah antara laki dan laki itu adalah air. Dalam hal ini tentu semua aspek ruangan dari air itu akan dipergunakan masyarakat. Itu sebabnya Kota Malang itu berada di dalam beberapa aplikasi sungai besar. Yang paling besar itu Sungai Berantas, kemudian ada Sungai Lengkung, Sungai Anak. Jadi para
kasus kita, kenyataan real dari hidup kita. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang kesetaraan segala kebutuhan yang terkait dengan bicara muncul di masyarakat, maka saya mungkin ingatkan saja pada sebuah kalimat penting yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Bapak Basuki Hadimulyono tahun 2017. Dan saya mengaku karena disampaikan ketika beliau menuju ke Kota Malang, bahwa di dalam mengelola sempadan sungai kita harus arif namun tegas, bijak, manusiawi tetapi tegas. Nah, dalam kerangka ini maka 3 hal yang menurut saya Recording in progress. kita pahami. Pertama, bahwa yang namanya sempadan sungai seperti yang tadi dijelaskan Pak Ali, itu fungsinya adalah melindungi manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Yang kedua, jika diberikan pilihan yang lebih baik, tidak ada orang yang mau tinggal di sempadan jalan, sempadan kereta, atau sempadan sungai. Jika diberikan pilihan yang lebih baik. Yang ketiga, kalau kita mau mengelola sempadan sungai, khususnya di Kota Malang yang penduduknya sudah luar biasa, maka kedekatan yang harus dilakukan pertama tentu kedekatan dengan hati. Tetapi kedekatan dengan hati ini tidak cukup. Kita juga memerlukan keputusan yang tegas dan kebijakan yang berbeda. Nah, berpihak kepada siapa? Tentu pertama kepada masyarakat perkotaan, tetapi juga kepada alam itu sendiri. Dan juga terutama pada keberlangsungan hidup siapapun yang ada di Kota Malang. Beberapa waktu lalu ini saya cukup aktif menyuarakan tentang pentingnya kita menjaga sejarah. Sungai Berantas misalnya, itu merupakan sungai yang kalau kita mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2015 tentang sempadan sungai, seharusnya memiliki sempadan 15 meter dibebaskan dari bangunan permanen terhitung mulai dari muka air. Tetapi kenyataannya kalau kita sekarang kita lagi atau Jolipan, Kepala Wetan, Betek dan sebagainya termasuk Kota. Tentunya kita amati ya kemungkinan itu sudah berada di sempadan. Apakah dari sekarang ini sudah merupakan alarm? Bagi saya ini awalan peringatan bahwa air pada saat mengambil kembali haknya di sungai seperti yang disampaikan tadi, dan bahwa kebencanaan seperti yang disebutkan oleh Mas Indra sebanyak merupakan sesuatu yang harus kita hadapi sebagai risiko. Nah, Bung Tejo dan rekan-rekan yang ikut menyimak sebagai proyek di pada sore ini, bagi saya dalam dunia Komisi 1 karena terlibat dalam komunikasi yang masih terkait dengan sempadan sungai di wilayah Kota Malang. Sejak tahun 1993, Perusahaan kita sudah berkomunikasi dengan Kota Malang terkait penetapan dari sempadan Kota Malang. Tahun 1995 di bawah bimbingan Prof. Bisri, mantan Rektor Universitas Brawijaya, dan juga Prof. Sugiarto dari program arsitek saat itu sudah dilakukan kajian komprehensif. Kira-kira ruang sempadan dari Sungai Berantas, Sungai Angkong, dan Sungai Mulu itu mendapatkan kalau kita mau berpikir 15-20. Jadi itu tahun 1995-97. Hari ini hampir 25 tahun kemudian kita masih bicara tentang sana. Bahwa masyarakat yang umum itu yang pertama, kesadaran ketangguhan, resilience terhadap kebencanaan yang mungkin muncul, dan tadi sudah mulai muncul dan juga disampaikan akibatnya, itu belum adanya adalah berpikir bila ada orang maka itu sudah tak pasrahkan. Manusia memang berubah, tetapi itu tidak boleh dihalangi. Berarti saya melihat masih belum ada ketegasan bagaimana bisa mendorong upaya mendorong intervensi penanganan ataupun sosialisasi yang sadar dan lancar secara intens dari pemerintah kota. Kalau saya lihat, kalau dilihat dari
ini masih awalan-awalan ya, kemudian 1992 sudah pernah dijalin satu komunikasi dan saat ini ada satu tidak diam melihat itu semangat kepentingannya pasti jauh ke depan. Dan 95 termasuk juga buat kajian komprehensif. Sama dengan kalau saya bilang di situasi sekarang, BNPB pasti harus punya rekonsistensi. Tapi ternyata itu pun tidak bisa berjalan sampai dengan sekarang dan ujung-ujungnya sampai sekarang pun masih tetap berjalan di titik yang sama. Harus berkenan ketegasan baik dari sasaran ataupun kebijakan sejauh apa. Arif dan tegas itu adalah kepentingan. Tetapi kepentingan sendiri antara komitmen itu dalam anggaran, dalam peningkatan ruang, dalam ketegasan kita membangun aliansi strategi dan masyarakat, bagaimana semua unsur dan potensi itu bekerjasama, mewaspadai dan mendidik masyarakat bersama bencana, mengurangi hambatan pemukiman di dalam masyarakat. Ini merupakan keberlanjutan juga. Betul Pak. Kalau saya perhatikan, sebenarnya dari pihak BPBD ini sudah buat itu semacam kampung atau apa. Kalau saya kemarin waktu dengan BPBD di sekolah aku saya perhatikan dan ternyata sebenarnya tidak terlalu efektif karena saya lihat ini kasih seorang Pak Ali sebagai alasannya BPBD. Saya tahu posisi dia juga akan bisa apa. Kalau kita lihat dari kacamata sebentar yang seperti mengerikan dari dunia saya kalau bicara soal politik. Ya, kalau saya boleh itu lempar ke Pak Manedi, karena Pak Manedi ini rupanya orang-orang politik ini harus putar-putar dikit biar punya akses teknologi yang baru untuk mendukung langkah-langkah konkret dan nggak boleh jalan di tempat. Mau Pak Manedi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Ali, Pak Herman, dan Mas Indra. Sudah banyak semua sampaikan dan luar biasa terkait dengan perencanaan mitigasi pelaksanaan Ali Alnya kepada Pak Herman betul yang kami sekali kawasan lantas kita itu berbeda banyak ilmu banyak hal atas sebuah problem yang itu dan juga saya hanya menambahi dari sisi ilmu yang kita miliki, tapi kali beliau ini tentunya ada perjalanan yang luar biasa, utamanya dengan kota yang terbilang di daerah ini, kota yang menurut dalam komentar dengan kota yang sangat indah, dunia, daerah perkebunan, sehingga rasanya kalau banjir, bencana, itu rasanya jadi ada aneh. Tapi ini adalah fakta. Banjir, jalan berlumpur, longsor, hal ini. Ada yang sungai besar, di kemana-mana, ada kaligramas, ada sungai Ampong, sungai Cangkung, sungai itu. Nah ini keluar problem. Dari para umum, saya ada sesuatu yang perlu garis bawah lagi dengan tegas. Dan kalimat yang barangkali harus kita arif dan tegas. Arif dalam pola pemikiran, arif dalam hal kebijakan, tapi tegas dalam pelaksanaan. Dan ini yang kita tidak punya. Dan ini yang kita barangkali dalam pola pikiran. Artinya hari ini kita begitu ada kebijakan atau orang masih hanya tanggung jawabnya sebatas ini. Tanggung jawab BPD hanya sebatas hanya paling masak untuk perjalanan supaya tidak terjadi orang untuk dan sebagainya, bantu sembako, bukan itu sebetulnya. ya artinya ini saya kita semua melakukan biaya sampai apa? Padahal hari ini saudara-saudara kita yang hidup di sepanjang sungai itu tinggal waktu. Entah hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, hanya berjalan saja. Sehingga ini bulan Pak Teja, soal tahun ini, PPD Kota sedang dan akan karena menurut dari itu terkait dengan biaya.
Salah satu hal yang termasuk di situ adalah terkait dengan daerah. Seluruh sepadan sungai itu adalah daerah. Seluruh sepadan sungai. Nah, jadi batas-batasnya ada disampaikan oleh Pak Ramon. Mestinya kalau sudah atas itu ya sepadan sungainya ada 16 sampai 25 meter. Maka tidak ada toleransi apapun. Karena tanda petik bahwa kawasan itu ada dunia. Nah, sekarang persoalannya yang harus kita pikirkan bersama adalah faktanya hari ini sepadan sungai itu sudah ada dunia. Karena bagaimana sekarang kita arif dan bijaksana warga yang ada di sepadan itu bisa kita lakukan relokasi, tetapi bukan hanya sekedar memindahkan barang tapi gantung dari sini menuju sini terserah. Nah, artinya ini harus ada kepedulian dan perhatian semua pihak. Secara teori ilmuwan Kota Malang luar biasa, perguruan tinggi di Kota Malang luar biasa, ahli apa saja ada. Lawan itu luar biasa. Sehingga sekarang perlu ketegasan, bukan ekosektoral. Begitu terjadi longsor, ini kita kota berlongsor nanti tanggung jawab provinsi. Provinsi tanggung jawab dari acara kita. Nah, terus kalau kita menjawab ya tangani dong. Nunggu anggarannya belum tidak. Ini petanya sudah jelas, ya kan? Petanya sudah jelas, sumber masalah sudah jelas, tetapi implementasinya yang kurang tegas. Oke Pak Wajadi, maaf saya potong. Implementasi kurang tegas. Sekarang kalau kita mau bicara jujur, jangan kalau kita sudah mempunyai komisi iya. Kita pasti dengan paham dengan bagaimana dan apa yang menjadi kelemahan komunikasi legislatif dan eksekutif untuk mendorong program-program smart yang seharusnya bisa berpihak kepada keselamatan masyarakat. Kira-kira ke depan ini harus seperti apa di Pak Wani? Kalau tadi bilang kita harus tegas dan arif. Kalau saya dari kacamata saya sebagai pelaku di pidana itu sudah tidak ada pakai kita tegas melakukan pensosialisasian dan memberikan pemahaman sejelas-jelasnya dan kita menggali semua tokoh masyarakat untuk melihat situasi sebenarnya. Jadi tidak berandai-andai. Ada apa? Solusi-solusi yang dibuat oleh beliau pada saat beliau membuat ekonomi jadi tahu BPBD punya ekonomi jadi antara itu ada ya. Itu proyek atau gimana? Jadi kami itu semua itu dasarnya adalah dari potensi yang ada. Dari potensi yang ada kita lakukan dengan kita lakukan jadi artinya bahwa eksekusi sebenarnya apa? Mungkin saya beri contoh Pak. jadi gini, jadi BPBD seperti sekali lagi dalam hal ini adalah bukan sebagai eksekutor sebagai nanti Ini yang menjadi persoalan. bukan sebagai eksekutor sebagaimana karena BPBD itu di dalam yang terakhir pasca bencana ini yang namanya hardware itu bukan menjadi pilihan BPBD. Kalau misalnya BPBD mulai dari awal penanganan itu adalah menjadi tugas kita. Ada yang suatu penanganan bencana yang dalam penanganan maka BPBD bisa membangun waktu, bisa membangun drainase, BPBD bisa membangun apapun. kalau bukan seperti itu Bapak. Maksud saya fungsi dengan dalam menjalankan kontingensi yang sudah ada adalah sebenarnya adalah mengukur semua SKPD terkait untuk mau bergerak terkait dengan apa yang sudah dibuat dalam kontingensi yang sebenarnya nanti juga sudah disetujui DPR dan wali kota pastinya. Iya, artinya kalau itu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wali. Jadi ini memang kita duduk bersama dalam rangka membuatkan rencana kontingensi berkaitan dengan permasalahan 4 hal yang ada dalam hal. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong gempa nanti kita ngomong gempa tidak punya ini. Tapi kalau air ini saya katakan air memang adalah kita. Air itu adalah kehidupan. Kita tidak akan bisa lepaskan air. Tapi satu kesalahan fatal sudah dilakukan oleh kita semua dalam membiarkan saudara-saudara kita tinggal di daerah karena ini sebagian sungai bahkan yang sampai ada beberapa pemulung itu bangun di bawah daerah Majen Panjaitan di bawah mereka bangun semacam bedeng-bedeng
itu nanti kalau kalian tanya bilang atas salah. Tapi kita berhadapan dengan tingkat intelektual mereka rata-rata. Jadi harus ada win-win solution bagaimana dari semuanya pentahelix kita mainkan di sini. Dan tentunya harapan saya ini ego sektoral yang tadi kita katakan itu harus hilang Pak Panedinya. Karena kalau itu jalan terus seperti itu kita akan jalan di tempat. Ya, memang ini apa namanya ini. Artinya begini. Dari masyarakat di sana ini apakah ini bencana? Dia menyatakan ini bukan bencana kan? Nah ini kehidupan saya dan saya tahu persis bagaimana saya berantas ini kapan mulai dan kapan saya ini digantikan kapan dia tahu. Nah, artinya bahwa kita harus masuk dalam rangka memberikan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kalau kita memberikan pemahaman, kalau bencana itu akan memberikan kita istilahnya dalam makanya harus ada hal yang kita lakukan bersama-sama di dalam rangka untuk mengatasi itu. Apapun yang kita lakukan, yang kita bicarakan mulai tahun 93, 95 sampai dengan sekarang, tidak eksekusi, tidak ada yang satu konsep, yaitu bagaimana normalisasi dan bagaimana naturalisasi tidak ada. Berarti maaf Pak Ali, waktu saya kalau bisa tembak nih Pak Remon. Pak Remon ini berarti dari jasa tembak harus bisa meluarkan regulasi, usulan regulasi yang bisa didorong melalui DPR agar bisa memunculkan ketegasan yang lebih manusiawi. Mana lebih manusiawi kita biarkan mereka jatuh dan meninggal, atau kita keras dalam mensosialkan itu mereka paham. Mungkin Pak Remon bisa memberikan masalah. Contoh terbaik itu sebenarnya sudah ada di dalam kejadian saya. Jadi kemarin sempat ada kekhawatiran ya, di Pak Ali waktu sudah atas dirinya di Pak Ali Semua warna-warni, kampung biru, kampung putih, semuanya khawatir dan hanya masuk kemudian hasil dari perkotaan tidak bisa mengalir langsung ke sungai sehingga tidak itu sekitar 2 minggu lalu. Dalam sejarah debit yang 400 ini masih terbiasa karena tahun 2007 tidak bisa ke tahun 2006 sungai Berantas itu di kota Malang pernah mencapai debit 1.500. Jadi hampir 3 kali lipat dari yang lalu. Pada tanggal 4 Februari 2004 sudah 1.460 meter. Jadi secara itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sungai ini memang berulang kali luang di mana raya musim kemarau itu juga memang. Nah, oke, saya kira akan sudah kita lakukan. Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah kota Malang. Kita sepaham bahwa setelah ini dari sempadan untuk sungai-sungai utama dan kota Malang ini akan kita lakukan bersama-sama. Kita pasang patok, kita pasang patok informasi, sehingga semua yang tinggal di dalam wilayah sempadan itu sadar dirinya berada dalam suatu keamanan. Ini edukasi. Setelah itu apa yang bisa dilakukan? Sempadan itu memang ditetapkan dengan menggunakan peraturan pemerintah. Tetapi tata ruang ini merupakan kewenangan yang ada dalam lingkup pemerintahan kota bersama-sama dengan desa. Menentukan. Sehingga disinilah dimulai kerja-kerja ini. Menentukan ruang terbuka hijau, menetapkannya, kemudian mengalokasikan anggaran mungkin secara bertahap, memindahkan mereka yang sudah berjalan tadi ke tempat kemungkinan yang lebih layak. Dan saya kira tidak kalah penting tidak menambah jumlah bangunan di dalam kawasan yang sudah ditetapkan sebagai sempadan. Ini hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa instan. Tidak bisa instan karena perlu lebih dari satu periode kepemimpinan eksekutif untuk bisa mengantarkan ini menjadi suatu kenyataan. Jadi perlu kesinambungan. Oleh karena itu kami sangat percaya pada kekuatan sosial masyarakat kota. Dan sangat percaya. Karena kalau tidak ada kekuatan itu maka namanya bukan Malang. Dulu Malang kan namanya Malang nominal sur-sur nominal. Boleh Malang namanya, tapi maju juga. Kita akan menunjukkan pada hati ini. Dan orang yang dari Malang sudah memiliki hati dan berpikir. Oke, Pak Remon, terima kasih. Ini bahasa beliau pada waktu saya mengenal beliau nanti detailnya seperti itu. Tapi saya mau diskusi kita kali ini lebih mengajarkan pada implementasi solutif yang memang harus kita dorong.
mungkin dikatakan terlalu kencang atau apa, tapi ini harus, karena apa? Ada beberapa hal yang kemarin saya perhatikan sudah tidak bisa ditoleransi adalah mereka masyarakat masih bertahan tinggal pada sudah kosong, sudah tertulis, dan mereka masih enjoy di sana. Saya sampai katakan ke Pak Ali, ini pemerintah tadi salah. Ada yang mengusik, nah ini kan kasus juga di Kota Malang, saya pernah dengar nih Pak Panedi. Sudah diungsikan karena mereka tinggal di stand, dikasih tinggal di rumah susun, kemudian balik lagi setelah rumah susunnya jual, balik lagi ke Makassar. Dan ternyata kembali dekat dengan daerah yang kena longsor kemarin di daerah Marco. Ini kan suatu hal yang komplikated soal tanggung jawab kita semua bagaimana memunculkan dengan cara-cara smart yang bisa betul-betul membuat mereka wah. Dan ini tanggung jawabnya harus didukung kekuatan politis yang luar biasa, dan nggak bisa kebijakan atau hasil dari apa yang jadi kontingensi PBD semudah itu diintervensi atau diganggukan oleh kepentingan politis. Ini juga bahaya karena bencana dengan milik partai mana ini yang susah nih Pak Kari, mungkin bisa lebih manusia. Terima kasih. Kenapa saya bilang harus arif? Karena arif dan bijak sampai dalam sifat kita semua. Bapak mungkin dari Pak yang sudah tegas tidak bukan dari kejam. Memang harus tegas. Kalau tidak tegas, ya hari ini lah. Tetapi dia seperti ini. Sehingga siapa sih yang mau secara sosial, secara ekonomi hidup di bandaran sungai yang penuh dengan baik? Siapa yang mau? Saya, dengan pasti tidak ada yang mau. Hanya sebuah keterpaksaan saja mereka hidup di sana. Ya, murah dan sebagainya. Sekalipun perlu resiko. Nah, sehingga kalau misalnya ada relokasi, jadi misalnya kawasan itu harus ditetapkan secara tegas. Bahwa sepadan sungai tidak boleh diperuntukkan dalam bentuk bangunan apapun. Tegas itu. Sudah bikin peraturan dan semua tidak tegas. Pemerintah kota, provinsi, pusat, semua juga harus mendukung itu. Baik dalam hal kebijakan maupun anggarannya. Lalu dukung itu beberapa hal yang termasuk stakeholder yang ada di dalam. Berikutnya, tentu mereka kita relokasi, tetapi yang tidak mengubah secara sosial. Karena kita manusia sosial. Yang kedua, tidak mengubah secara ekonomi. Yang ketiga, tidak mengubah secara kultural, pendidikan, dan budaya dan sebagainya. Coba kalau kita pindah ke sini lalu berubah semuanya, lalu anaknya bagaimana bersekolah, lalu ekonominya bagaimana mereka bekerja. Nah, ini nanti mereka akan berubah semua. Jadi kalau misalnya saya pernah mendengar, tapi saya belum lihat, tapi saya tertarik seperti relokasi kampung derek di era zaman saya sudah ada, di era Pembeli Pahal, ditarik ke atas, tetapi secara lingkungan tidak berubah. Kawasan itu ditata, ada pusat kegiatan pendidikan, ada pusat kegiatan kesehatan, ada pusat kegiatan. Berarti ini sebenarnya ada tugas berat yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab oleh orang-orang berkaitan dengan tata kota ya. Iya, sepakat. Tapi itu tugas ini yang jadi persoalan akhirnya banjir di daerah dan di Toyo apa dan sebagainya karena pengembang yang dikoordinasikan dan dibiarin akhirnya semakin memunculkan persoalan yang padahal dulu Pak Panedi ya, saya kecil ya, mungkin Pak Demong juga ingat kalau malam banjir itu kerap kayak tenggelam itu ceritanya berbalik ini. Malah tidak banjir, malah hanya airnya terlambat menuju sungai. Tapi kalau untuk masih terlambat, sebab kalau cepat-cepat menuju sungai, nanti bantaran sungai ini yang terlambat juga. Oke, baik pemirsa, luar biasa. Setelah kita akan break sejenak dan sebentar lagi saya akan menyapa rekan-rekan kita yang ada di Surabaya dan di Yogyakarta, mereka para pemerhati bencana dari MTI dan MBBI. Ngopi dulu biar greget. Bubrukan, yo, ngopi gajah.